Jemaat yang dikasihi Tuhan, salam dari Jenewa. Saya Pendeta Abraham Silowilar, Pendeta Pelum GPIB yang saat ini sedang bertugas di Dewan Gereja Sedunia. Renungan kita hari ini terambil dari kitab Yunus pasal 3 ayat 10. Saya memberi judul Ketika Allah Menyesal. Sebelum kita memasuki renungan ini dan mendengarkannya, mari kita berdoa. Tidak putus-putusnya kami naikkan syukur kami kepadamu ya Bapa, untuk segala kebaikanmu yang boleh kami kecap sampai saat ini. Secara khusus hari yang baru yang kau anugerahkan pada kami. Kami ingin memulai hari yang baru ini dengan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Bersamalah dengan kami di dalam renungan ini, agar kami dapat merasakan kehadiran Tuhan. Dan bersamalah dengan kami di hari yang baru ini, di setiap hal yang kami rancang dan yang kami kerjakan, agar setiap orang dapat berjumpa dengan Engkau melalui kami. Di dalam Kristus kami berdoa dan memohon. Amin. Yunus pasal 3 ayat 10 menyatakan, ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka. Dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikianlah pembacaan firman Tuhan hari ini. Terpujilah Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ketika saya merenungkan perikop ini, batin saya bergetar untuk 3 hal. Yang pertama, saya melihat betapa luar biasa dekat dan betapa luar biasa kebersamaan Tuhan dengan Yunus. Yang kedua, betapa berkuasanya atau betapa bertuah kata-kata Yunus, sehingga Raja Niniwe dan rakyatnya tulus dan otentik mengikuti Yunus. Dan yang ketiga, rancangan Tuhan itu punya kuasa. Di saat batin saya bergetar, Bapak Ibu terkasih, mata batin saya diarahkan untuk melihat 3 hal pokok yang penting untuk direnungkan. Yang pertama, sosok Yunus adalah gereja. Mengapa? Bukankah ketika Yunus disuruh ke Niniwe, ia melakukan hal yang lain? Hal itu seperti gereja. Contoh, gereja disuruh mengasihi sesama seperti mengasihi diri sendiri. Tapi yang terjadi, anggaran-anggaran atau budget-budget dari program kerja di jemaat bisa dikatakan 90% lebih mementingkan diri sendiri atau lebih mencintai diri sendiri daripada mengasihi sesama. Dan yang kedua, mata batin saya juga diajak untuk melihat betapa kasih Tuhan itu
lebih luas dari amarahnya. Selalu ada pintu-pintu dan ruang-ruang yang disiapkan oleh Tuhan untuk bertobat. Dan yang ketiga, rancangan keselamatan Tuhan lebih utama dari kemarahan Tuhan. Tiga hal ini saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk merenungkan lebih dalam. Untuk bisa melihat, satu, apakah rancangan Tuhan untuk Anda dan jemaat Anda? Ingat, rancangan Tuhan itu punya kuasa. Jadi ketika Anda bisa mengetahui rancangan Tuhan, itu berarti Anda akan merasakan kuasa Tuhan di sana. Dan yang kedua, cobalah mencari tahu apakah kata-kata Anda dan jemaat itu bertuah. Bertuah karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Bertuah bukan karena posisi atau karena status sosial. Atau jangan-jangan kata-kata Anda ataupun kata-kata dari jemaat tidak lagi bertuah. Dan bila itu yang terjadi, berhati-hatilah. Itu artinya kedekatan dan kebersamaan dengan Tuhan sedang dalam erosi. Sebelum saya menutup renungan ini, saya ingin mengajak sekali lagi Bapak Ibu untuk merenungkan dua hal yang tadi saya sampaikan. Mencari tahu apa rancangan Tuhan untuk Anda dan jemaat. Dan yang kedua, mencari tahu apakah kata-kata Anda atau kata-kata jemaat bertuah karena ada kuasa Tuhan di dalamnya. Bukan karena status sosial atau posisi sosial. Atau jangan-jangan kata-kata Anda dan jemaat tidak lagi bertuah. Dan ingat, kalau itu yang terjadi, kebersamaan dan kedekatan dengan Tuhan sedang dalam erosi. Mari kita berdoa untuk mengakhiri renungan ini. Kembali kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan dengan hati yang penuh syukur untuk kesempatan yang Tuhan berikan bagi setiap kami untuk dapat merenungkan firman-Mu di pagi ini. Terima kasih Tuhan, mampukanlah kami untuk dapat melihat kehadiran Tuhan dan menghayati kebersamaan Tuhan secara tulus dan otentik. Bersamalah dengan kami ya Tuhan di hari yang baru ini. Berkatilah apa yang kami kerjakan dan apa yang kami usahakan. Di dalam Kristus kami memohon. Amin. Salam hangat dari Jenewa. Tuhan Yesus memberkati Bapak, Ibu, Saudara-saudari semua. Amin.